Waktu ngebaca mangganya, seru, keren tiap chapternya. Atmosfer mencekam sekaligus tanda tanya besarnya soal apa sih yang terjadi di pulau ini. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oh, karena saya penasaran tentang Malaysian Speak, jadi nggak kerasa kita masuk ke spring juga di tahun 2023 ini. Dan mari aku mulai pembahasan untuk musim kali ini dengan ngebahas satu seri yang kalau kebanyakan orang mungkin nunggu Kimetsu no Yaiba season 3, atau kalau nggak Oshinoko, atau mungkin ada juga yang nunggu Dr. Stone season 3. Cuman kalau aku pribadi, yang nomor satu paling aku tungguin dari lama, dari 2 tahun lalu gitu. Kalau kamu udah nonton videoku soal Jam Festa, aku udah bilang aku menantikan penayangan anime Jigo Kuraku, yang mana per video ini aku tayangkan, aku yakin tinggal menghitung jam doang sampai penayangan episode pertamanya. Nah, buat kamu yang mungkin barangkali juga tertarik dengan seri ini tapi belum ngikutin mangganya gitu ya, nggak ngerti cerita tentang apa kelebihannya, apa keunikannya seri ini, mari coba aku kasih sedikit gambaran, sedikit bayangan seri shonen satu ini itu tentang apa dan apa aja yang bisa kamu ekspektasikan dari seri satu ini. Kita mulai aja, silakan di like, share, subscribe untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Malaysian Speak. Sebagai seorang cinta anime, sebagai seorang otaku, penikmat Jigo Kuraku, mari kita saling berbagi pendapat. Tapi ingat, jangan sampai saling berdebat. Cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Mari aku mulai dengan satu disclaimer dulu seperti biasa. Kalau kita ngebahas seri yang barusan rilis gitu ya, seri yang baru akan mulai penayangannya, aku minta tolong kerjasamanya buat yang sama-sama udah baca mangganya, ditutup rapet-rapet itu mulutnya, ditutup rapet-rapet jarinya. Jangan kasih spoiler. Kalau mau nyampah, mau spoiler, cari channel lain aja, cari tempat lain. Oke? Yang kedua, mari aku buka dulu dengan sedikit profiling. Sama halnya kayak dulu ngebahas Spy Family waktu mau tayang, sama kayak kemarin waktu ngebahas Chainsaw Man baru mau tayang. Ini seri berasal dari Shonen Jump Plus. Udah nonton kontenku yang soal di industri manga? Tahu kan ya? Shonen Jump Plus majalah shonen digitalnya Shueisha. Jigo Kuraku ini salah satunya, digarap oleh Yuji Kaku Sensei. Kebetulan mangganya udah tamat. Seri ini sendiri, kita langsung mulai masuk aja lah ya. Apa yang jadi kekasan, apa yang bisa kamu nantikan dari seri ini? Seri ini itu berangkat dengan sebuah latar, dengan sebuah waktu penceritaan itu di era Edo. Era Edonya Jepang, yang mana berarti akan ada samurai dan akan ada ninja. Ini sebenarnya jadi satu pertanyaan tersendiri buatku. Apakah Jigo Kuraku bakal rame dibahas di Indonesia? Karena kalau kamu udah nonton video gue ngebahas seri samurai, aku udah bilang dan kamu udah rasakan kok rasanya. Anime-anime tema samurai itu nggak begitu digandrungi. Mungkin yang top of mind cuma Rurouni Kenshin sama Gintama, padahal di luar itu banyak. Dan menurutku tema yang ninja pun juga iya. Orang-orang semua akan bilang Naruto gitu, oke. Tapi di luar Naruto ada loh sebenarnya yang tentang ninja juga. Cuman kok nggak begitu rame. Kalau berdiri sendiri aja gitu, samurai sendiri, ninja sendiri itu aja nggak rame. Aku penasaran kalau digabung, apakah bakal membantu nih nanti? Karena ceritanya nih, bayangkan Rurouni Kenshin Samurai X digabung dengan Naruto yang part 1 nih ya, Naruto original, dikemas ala-ala Suicide Squad. Tahu filmnya DC Suicide Squad ya? Ditaruh latar ceritanya di Dark Continent-nya Hunter x Hunter. Kebayang nggak? Itu kurang lebih satu kalimat yang bisa aku pakai gitu ya, perumpamaannya tuh kayak gitu tadi. Karena ceritanya berfokus ke karakter utama yang seorang ninja, seorang shinobi, namanya Gabimaru, dikenal sebagai orang yang sangat kuat, mematikan dan tanpa emosi. Dan bahkan ketika di akhirnya ditangkap dan dieksekusi dengan cara apapun itu nggak mempan. Mau dipenggal kayak, mau direbus kayak, mau ditarik pakai sapi kayak, nggak mempan semua. Segitu kuatnya ini ninja. Nah, si ninja satu ini kemudian ditawari untuk bisa mendapat kebebasan, untuk diampuni semua kesalahannya, hukumannya oleh seorang samurai, tepatnya seorang penjagal gitu ya, seorang eksekutor, cewek namanya Yamada Asaemon Sagiri. Tapi kebebasannya tentu nggak mungkin gratis gitu aja dong. Ditawarin bisa bebas. Cuman, si Gabimaru ini ikut join ke sebuah misi penelusuran. Ekspedisi ke sebuah pulau misterius yang katanya menyimpan ramuan yang bikin abadi. Jadi dari pemerintahan
dari si Shogun gitu ya, pemimpinnya negara Jepang nih. Si Shogunnya ini nyari nih ramuannya ini tadi, katanya di pulau ini ada. Dia udah ngirim pasukannya dia. Cuman ketika kembali pasukannya dia, satu antara mati, dua berubah jadi tumbuh-tumbuhan dengan wujud yang begitu aneh gitu, yang sangat creepy. Sehingga si Shogun akhirnya mutusin, ini daripada aku kehilangan orang-orang penting gitu ya, anak buahku, mending aku kirim aja orang-orang yang emang udah layak mati, orang-orang yang emang nggak penting aja udah, yaitu para narapidana, para tahanan-tahanan yang emang udah saatnya harus dieksekusi mati. Sehingga Gabimaru ini cuma salah satunya. Selain dari dia, ada banyak lagi lainnya tahanan-tahanan yang dikumpulin dari seluruh negeri untuk pergi ekspedisi ke pulau misteriusnya ini. Sekilas tampak seperti surga, yang padahal isinya tuh bak neraka. Kebayang, itu kurang lebih untuk premis dasarnya. Nah, namanya pulau misterius, maka berarti yang bisa kamu ekspektasikan dari seri ini yang kedua, tentu adalah misterinya. Pulau ini tuh pulau apa sebenarnya? Kenapa di dalamnya ada begitu banyak makhluk-makhluk aneh? Kenapa ada tumbuhan yang ada muka manusianya? Kenapa ada monster gede bisa berjalan? Kenapa nggak ada penghuninya sama sekali? Siapa yang berkuasa di pulau ini? Sebuah pulau yang kayak tadi aku bilang, Hell's Paradise. Sebenarnya dari judul Jepangnya aja itu udah permainan kata loh, kalau nggak ngerti. Jigoku Raku. Jigoku itu neraka. Goku Raku itu surga. Satu aspek lagi yang bisa kamu nantikan tentu nih ya, kalau kamu udah lihat key visualnya, kamu udah sadar tuh apa yang jadi daya tarik dari seri ini. Karakternya. Tadi aku udah bilang, ini kelompok itu isinya narapidana, jumlahnya itu bisa hampir belasan. Nah, tiap narapidana ini, tiap tahanan, itu penjaganya, eksekutornya ada satu. Jadi Gabimaru sama Sagiri. Nanti kalau yang tahanan lain, eksekutornya beda lagi. Jadi bayangin dalam satu kelompok ini, kamu akan ngikutin perjalanan cerita beberapa pihak gitulah kurang lebihnya. Dan ya kamu ngerti, kamu udah ngikutin banyak anime, kamu tahu, tentu karakternya nanti akan beda-beda. Ada yang cewek tangguh, ada yang orang pinter gitu analisis, ada yang petarung barbar, ada yang ahli pedang, dan lain sebagainya. Banyak banget. Setiap karakternya punya kisahnya sendiri, punya backgroundnya sendiri, punya ambisinya sendiri, punya kesulitannya sendiri. Ada yang nanti akan berkhianat, ada yang nanti nusuk dari belakang, ada yang bikin aliansi, ada yang jadi temenan, ada yang saling berkorban satu sama lain, dan seterusnya. Bayangin paniknya kayak gimana, chaoticnya kayak gimana, ditambah tanda tanyanya, dan tentu cara supaya bisa dapet ramuannya itu tadi, ramuan abadinya, itu kayak gimana. Atmosfer ketegangannya itulah dan misterinya itulah menurutku yang sangat menarik dan buatku pribadi. Jujur nih ya, waktu ngebaca mangganya, seru, keren tiap chapternya. Cuman kadang kalau di panel-panel action yang banyak aksinya gitu ya, gambarannya Yujikaku Sensei ini agak abstrak gitu. Jadi untuk mengamati, untuk mencerna ini yang terjadi di panel ini itu apa ya, itu kadang ada ya 5-10 detik gitulah aku. Tapi aku bisa tetap bertahan, tetap bisa menikmati ya, karena atmosfernya itu tadi. Atmosfer mencekam sekaligus tanda tanya besarnya soal apa sih yang terjadi di pulau ini. Dan apakah si Gabimaru nantinya bisa selamat, nanti bisa akhirnya bebas dan bertemu dengan satu orang yang sangat dia sayangi. Kualitas animasi jangan diragukan kalau nggak ngerti ini anime digarap sama MAPPA. Dari trailernya pun aku yakin ini juga bukan trailer tipu-tipu gitu maksudnya. Kita udah lihat sendiri gimana hasil kerjanya MAPPA berapa tahun belakangan ini, ketika dikasih waktu yang cukup, dikasih budget yang cukup, mereka kasih hasil yang jor-joran habis-habisan. Untuk secara grafisnya aku nggak akan meragukan sama sekali. Aku lebih penasarannya ke eksekusi ceritanya. Aku nggak ngerti ini anime berapa episode. Cuman mari kita berasumsi, feelingku ini 2 core, 24-25 episode. Di satu core pertama, di setengahnya nih ya, setengah core pertama, ceritanya mungkin akan lebih fokus ke karakter-karakternya. Kan tadi aku bilang ya, yang wajib kita nantikan satu misterinya, 2 karakternya. Nah di setengah core pertama, cerita akan fokus ke pengenalan karakter-karakternya dan konflik di dalam karakternya dulu. Showcasing kekuatannya, establish power levelnya, baru kemudian nanti perlahan-lahan gitu ya, mulai itu dibuka satu persatu soal misteri pulaunya. Mengingat kalau ini tuh latar ceritanya pulau misterius, mungkin banyak yang langsung pengen tahu ini misterinya tuh apa, pengen langsung lompat masuk ke misterinya. Aku pribadi soalnya waktu ngebaca mangganya awal-awal juga kayak gitu tuh, ini kapan misterinya gitu, kapan diungkap soal pulaunya. Cuman semua ada waktunya. Orang Indonesia itu kan maksudnya gitu ya, nonton Gintama heboh, kapan actionnya? Nonton Vinland Saga Season 2 heboh, kapan actionnya gitu. Sabar, semua ada waktunya. Nanti akan ada saatnya dimana misterinya mulai diungkap, actionnya mulai panas, plot twistnya makin gak ketebak, hal-hal disturbing makin banyak, dan lain sebagainya.
Nikmati aja dulu, dan aku yakin buat kamu yang demen dengan cerita samurai, cerita ninja yang bener-bener ninja nih ya, maksudku ya, bukan ninja yang ada alien, ya terserah lah itu, ngerti lah gitu. Kalau kamu suka dengan cerita-cerita zaman dulunya Jepang gitu ya, feelingku sih kamu bakal tertarik banget dengan Jigokuraku ini. Itu aja dulu untuk kali ini. Gimana dan pendapat kamu yang barangkali udah baca mangganya? Seperti biasa, no spoiler ya, yang belum baca mangganya, baru mau ngikutin animenya, apakah kamu tertarik gitu, apakah kamu hype pengen ngicipin? Taruh aja semua di kolom komentar. Itu aja dulu untuk kali ini. Silahkan like video untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di share teman-teman kalian. Dan terakhir, jangan di follow Instagram Soundspeak dan subscribe. Buat kamu yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan itu yang kamu suka. So, see you guys in the next video. Itadashai minasan.